Baik, Assalamualaikum. Hmm, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salma Sampurna dengan nomor induk mahasiswa 6670250104. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu teknologi dan transformasi digital. Eh, Berikut saya sudah meresum materi untuk kali ini dan akan saya presentasikan. Baik, kita masuk dulu kepada pengertian. Nah, di sini itu didefinisikan sebagai model operasi baru untuk menggabungkan teknologi yang udah ada, bertujuan itu untuk menjalankan bisnis dengan cara yang berbeda. Nah, jadi eh, model operasi komputer atau teknologi yang udah ada pada zaman tersebut itu dibuat, di-upgrade dengan beberapa hal untuk menjalankan bisnis ataupun agenda-agenda dengan cara yang berbeda agar lebih memudahkan masyarakat. Nah, lanjut. Jadi sejarahnya itu awalnya itu pada tahun 1960, The Vision itu pertama komputasi itu sebagai utilasi. Nah, di sini tuh muncul di mana adanya komputasi itu sebagai utilasi. Nah, pada tahun 2006 itu menjadi istilah cloud populer. Nah, berkembang lagi pada tahun 2008 sampai tahun 2010 itu menjadi platform utama yang muncul seperti Amazon, Google, dan juga Microsoft. Nah, jadi ini tuh awalnya tuh kayak penggabungan beberapa sel atau penggabungan upgrade-upgrade yang terjadi pada komputalasi itu. Nah, lanjut. Di sini tuh ada karakteristik umum pada hal ini. Yang pertama itu on-demand, lanjut ke broad network access, lalu rapid elasticity, resource pooling, dan juga rapid elasticity dan measure service. Di sini itu ya tujuannya itu untuk bermanfaat untuk kepada masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya itu ada arsitektur dari cloud sendiri. Nah, yang pertama itu ada di lapisan yang pertama itu adalah lapisan perangkat keras, di mana yang disebutnya hardware. Nah, hardware ini kayak sesuatu sistem atau sesuatu perangkat yang bisa kita pegang atau bisa terlihat dalam bentuk sesuatu. Jadi kayak perangkat ini tuh berbentuk sesuatu hal. Nah, beda lagi ada yang namanya software. Itu kalau software itu adalah perangkat di dalamnya, perangkat lunak. Itu adalah ketimbang dari hardware itu sendiri. Nah, yang kedua adalah lapisan infrastruktur. Yang ketiga, lapisan platform dan juga lapisan aplikasi. Nah, manfaatnya apa sih? Sebenarnya manfaatnya itu dibuat untuk menyatukan sumber daya efisiensi, fleksibilitas, dan juga isolasi imigrasi dan peningkatan keamanan. Nah, kalau misalnya semuanya tuh udah berbasis data, udah berbasis komputer, itu tuh sebenarnya gampang banget untuk kita itu meningkatkan keamanan data-data yang ada dan juga memfleksibilitas segala data-data yang ada gitu. Nah, selanjutnya itu ada seringkali ancaman yang terjadi ketika kita itu menggunakan sistem ini, yaitu salah duanya adalah pertama ancaman keamanan data seperti resiko pencurian data atau kebocoran data di cloud. Yang kedua tuh HP yang lemah dan juga bisa dieksploitasi. Nah, zaman digital yang udah maju kayak gini tuh sebenarnya banyak banget orang yang bisa menyalahgunakan adanya sistem ini dengan cara dia bisa mungkin mencuri keamanan data gitu untuk mencuri data-data ataupun melakukan kebocoran-kebocoran data yang banyak di berita saat ini gitu. Nah, tapi sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa diatasi ya. Jadi tetap ada solusinya gitu. Nah, di era sekarang itu ada platform yang populer gitu dari sistem ini yaitu Amazon, Microsoft, Google dan juga IBM.
Nah, ini tuh sebenarnya adalah platform-platform dari sistem-sistem yang udah berkembang gitu. Nah, apa sih manfaat utamanya? Yang pertama adalah hemat biaya. Jadi karena platform-platform ini tuh em, udah cuman berbasis data, jadi tuh biaya yang dikeluarkan tuh nggak sebanyak kalau misalnya harus melakukan bisnis-bisnis dengan secara offline ataupun kayak ada bentuknya gitu. Nah, juga yang kedua adalah fleksibilitas. Kalau misalnya semuanya tuh udah berbasis data ataupun sistem-sistem seperti ini tuh sebenarnya terjadi fleksibilitas yang ada gitu di dalam masyarakat karena semua bisa mengakses dan juga semua gampang diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, yang ketiga itu keamanan data yang lebih baik. Walaupun adanya ancaman-ancaman, tapi sebenarnya itu ada solusi yang bisa dilakukan untuk tidak adanya ancaman-ancaman tersebut. Nah, yang keempat itu ada akses data di mana saja. Nah, balik lagi ke fleksibilitas ya, karena ini kan dalam bentuk data dan juga dalam bentuk sesuatu yang kita bisa akses di mana saja. Jadi sebenarnya tuh fleksibel banget. Jadi semua orang tuh bisa akses. Lanjut adalah peran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sekarang itu kan data-data itu udah banyak disimpan secara online ya. Jadi kayak nggak bentuknya tuh secara hard file lagi. Jadi kayak ini tuh peran dalam kehidupan sehari-hari tuh sangat berguna seperti kita tuh menyimpan data-data secara online seperti cloud storage ataupun yang kayak misalnya dikenal sebagai iCloud atau dikenal juga sebagai misalnya kayak G Drive yang kayak gitu. Yang kedua adalah sosial media dan juga yang ketiga yang paling populer banget nih di 2026 ini adalah e-commerce, di mana sekarang itu penjualan itu lebih on top pada e-commerce yang ada kayak all shop itu sekarang udah ngebangun dan lebih lancar di mana kalau misalnya mereka itu melakukan penjualannya tuh melewat sosial media atau lewat sistem-sistem yang berbasis online gitu. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.